Menantu Super. Bab 5111-5120. Bab 5111 Pertempuran yang menentukan. Membunuh. Di tembok kota, selain sisa tentara yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh, sejumlah besar tentara langsung melancarkan serangan di bawah kepemimpinan Scar. Di bawah tanah juga runtuh secara gila-gilaan. Sementara sejumlah besar manusia semut menggunakan keruntuhan tanah untuk membunuh musuh, mereka juga melompat keluar dari tanah dan bergegas menuju musuh dengan gila-gilaan. Orang-orang yang dipimpin oleh Cimeng juga mulai menggunakan kekuatannya secara diam-diam. Untuk sementara waktu, seluruh pemandangan menjadi sangat intens. Dan di ruang bawah tanah saat ini, para tetua telah memerintahkan agar tidak ada seorang pun diizinkan memasuki ruang bawah tanah. Kau bahkan tidak mengenaliku, Huya. Dalam kekacauan tersebut, Huya mengambil kesempatan untuk menyelinap kembali ke base camp. Ketika dia sampai di pintu masuk Dungeon, dia dihadang oleh tentara Dungeon. Maaf, Komandan Huya, tentu saja kami mengenal Anda, tetapi sesepuh telah memberikan perintah kematian. Tidak ada yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah tanpa izinnya. Saya diperintahkan oleh sesepuh untuk melihat kondisi Han Sanqian. Jika dia mati, dia harus ditarik ke depan formasi untuk menghancurkan moral musuh. Kalau begitu tolong tunjukkan padaku tulisan tangan orang yang lebih tua. Tetua saat ini sedang memimpin pertempuran di garis depan. Bagaimana dia bisa punya waktu untuk menulis tulisan tangan? Huya berkata dengan marah. Maaf, tapi tanpa tulisan tangan orang yang lebih tua, kami tidak bisa membukakan pintu untuk Anda. Kamu bajingan, jika itu menunda situasi militer, bisakah kamu membelinya? Komandan Huya, kami hanya mengikuti perintah. Maaf, saya harus mengikuti perintah. Setelah mengatakan itu, Huya langsung mengambil tindakan. Dengan tingkat kultivasi sekelompok tentara, mereka mungkin bisa melawan Huya beberapa kali di masa lalu, namun Huya, yang telah dilatih khusus oleh Han Sanqian, tidak lagi seperti dulu. Menjaga musuh di depannya sebenarnya sama saja dengan memotongnya. Tidak ada perbedaan antara memotong melon dan sayuran. Hanya dalam beberapa ronde, semua prajurit dihempaskan ke tanah oleh Huya. Maafkan aku. Jika kamu tidak mematuhi perintahku, kamu tidak punya pilihan selain mati. Karena hanya orang mati yang tidak akan melapor secara diam-diam. Setelah mengatakan itu, Huya mengambil tindakan dan membunuh beberapa tentara. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Huya dengan cepat masuk ke ruang bawah tanah. Han Sanqian masih bermeditasi. Pemimpin, saya di sini, kata Huya dengan hormat. Han Sanqian membuka matanya sedikit, mengapa kamu ada di sini? Yang lebih tua pasti akan mengawasimu sekarang. Saya tahu bahwa dia membawa saya ke depan pertempuran atas nama medan perang, mungkin karena dia takut saya akan melakukan sesuatu di kamp. Namun, saya masih menemukan alasan untuk mengambil jalan memutar, dan dia juga mengirim seseorang untuk mengawasiku secara diam-diam. Saya telah menyingkirkan orang-orang itu untuk saat ini, tetapi saya tidak punya banyak waktu. Pemimpin, apa yang harus saya lakukan? Jika itu tiba, maka itu akan datang. Kamu harus melakukan dua hal untukku. Pemimpin, tolong bicara. Pertama, bantu saya membuka buku 8 kehancuran. Pada saat yang sama, ketika saya akan berteleportasi, Anda menggunakan semua kultivasi Anda untuk memberi saya tamparan keras. Ingat, telapak tangan ini diarahkan ke saya. Tembak di dantiannya. Huya tercengang, pemimpin, apa yang kamu lakukan? Dengan tingkat kultivasi Huya saat ini, dan fakta bahwa Han Sanqian sekarang menjadi orang yang tidak berguna, telapak tangannya yang penuh tidak hanya dapat menghancurkan dantian Han Sanqian, tetapi juga langsung membunuh Han Sanqian. Bukankah ini berarti kamu ingin membunuhnya? Pemimpin, bawahanmu tidak boleh membunuh pemimpinnya. Kamu pembunuh bajingan, apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku, Han Sanqian, dengan kultivasimu yang buruk? Kamu sedang bermimpi. Han Sanqian memutar matanya, meskipun aku orang yang tidak berguna sekarang, aku terluka. Itu tidak berarti siapapun, tapi bukan berarti kucing dan anjing bisa membunuhku. Aku menyuruhmu melakukan apapun yang kamu mau, mengerti? Huya mengangguk, ya. Selain itu, kamu meninggalkan ruang bawah tanah dengan buku surga, dan kemudian kamu melakukan apapun yang perlu kamu lakukan, tahukah kamu? Oh sial, yang terbaik adalah kembali ke yang lebih tua dengan patuh. Dengan cara ini, dia tidak akan menimbulkan terlalu banyak kecurigaan. Tetapi para tetua pada akhirnya akan selalu mengirim orang ke penjara bawah tanah. Kamu juga tahu bahwa jika perang terjadi kesalahan,
kamu pasti akan dibawa ke garis depan pertempuran untuk melemahkan moral saudara-saudara kita. Penjara bawah tanah mungkin tidak bisa menahan api. Sudah, kata Huya. Aku tahu, tapi ini sudah cukup lama. Seharusnya itu sudah cukup bagiku. Huya tidak begitu mengerti, pemimpin, apa maksudmu dengan ini? Ingat, Huya, jika kamu tidak bisa bersembunyi lagi ketika kamu sudah bersama yang lebih tua, kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Saat itu, kamu hanya perlu membuka buku surgawi Bahuang dan melepaskanku. Membiarkanmu keluar. Huya menjadi semakin bingung saat dia berbicara. Jika ini dilepaskan, keduanya akan mati bersama. Bukankah lebih baik mereka melarikan diri saat sedang terjadi perang di luar? Kita tidak bisa melarikan diri, jadi singkirkan pikiran picikmu dan patuhi dengan ketat apa yang aku katakan. Apakah kamu mengerti? Kata Han Sanqian. Huya ragu-ragu sejenak, dengarkan pemimpin aliansi. Setelah mengatakan itu, Huya segera mengambil sikap. Pemimpin, apakah kamu benar-benar akan melakukan ini? Huya masih sedikit khawatir dan meminta Han Sanqian lagi untuk mengonfirmasi. Han Sanqian menyerahkan kepadanya buku 8 kehancuran dan menegaskan, ya, ayo kita lakukan. Gigi harimau terkatup, dan tangan kanan mengumpulkan seluruh kekuatan tubuh. Pada saat yang sama, tangan kiri juga diarahkan ke buku surgawi 8 kehancuran. Adalah suatu kebohongan untuk mengatakan bahwa dia tidak khawatir, bahkan jika Han Sanqian akan terus mengkonfirmasi bahwa dia akan melakukan ini. Tapi bagaimanapun juga, bagi Huya, ini adalah langkah yang sangat buruk. Melihat Han Sanqian masih terlihat tenang dan yakin saat ini, Huya akhirnya mengertakkan gigi, menunjuk ke arah Han Sanqian dan langsung menamparnya, dan di saat yang sama, dia tiba-tiba membuka buku surgawi Bahuang di tangannya. Ledakan. Tepat di tengah 3000 dantian Korea. Wow, Han Sanqian juga langsung dipindahkan ke dalam buku 8 kehancuran. Bab 5112 Aku akan meledak. Sikat. Dengan kilatan cahaya putih, Han Sanqian muncul langsung di buku 8 kehancuran. Melihat Han Sanqian muncul, sekelompok saudara dari tim elit yang tertinggal hendak melangkah maju. Ayo, ayo, menjauhlah dariku, cepat. Han Sanqian berteriak. Sekelompok orang segera berhenti, sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Tapi teriakan gila Han Sanqian masih membuat mereka mengerti bahwa masalahnya pasti sangat serius. Oleh karena itu, pikiran bawah sadar sekelompok orang membuat mereka langsung melarikan diri. Dan hampir pada saat semua orang melarikan diri, seluruh tubuh Han Sanqian terbungkus energi hitam. Setelah terluka selama berhari-hari berturut-turut, meski Han Sanqian terlihat terus-menerus terluka, nyatanya dalam proses cederanya, Han Sanqian bukannya tanpa hasil kecuali luka yang dideritanya. Setidaknya, yang pertama mungkin hanya rasa sakit, tetapi yang kedua tidak sesederhana itu. Untuk kedua kalinya, Han Sanqian dan Huya jelas merencanakan dengan hati-hati dan sengaja membiarkan pihak lain memukul mereka dengan energi yang nyata. Itu lebih menyakitkan. Namun seperti kata pepatah, jika Yang Guo meninggalkan suara dan serangan dengan energi sejati mengenai Han Sanqian, akan ada sisa energi sejati yang menembus tubuh Han Sanqian. Han Sanqian tidak memiliki meridian di tubuhnya, dan dia tidak dapat menyerap energi sejati ini. Tetapi, tubuh Han Sanqian tidak palsu. Jumlah energi yang tersisa di dalam tubuh sebenarnya sangat kecil, karena energi yang tersisa di dalam tubuh setelah dikeluarkan hampir dapat diabaikan. Tapi pengumpulan air bisa membentuk lautan, dan pengumpulan pasir bisa membentuk benua. Jika terlalu banyak orang yang harus dikalahkan, pemukulan tidak akan berhenti. Lalu, semuanya akan menjadi berbeda. Han Sanqian akan terus mengumpulkan selama proses ini, pada akhirnya sisa energi sejati tersebut bahkan bisa langsung mengisi tubuh Han Sanqian. Jika Han Sanqian yang terisi seperti wadah yang dibungkus dengan energi sejati dalam jumlah besar, maka pukulan terakhir Huya pada dantian Han Sanqian adalah bubuk mesiu yang menyulut energi sejati ini. Saat dantian diserang, energi sebenarnya yang dikeluarkan oleh Huya cukup kuat. Kemudian sesuatu yang menakjubkan terjadi. Jika tubuh Han Sanqian diibaratkan balon, energi sebenarnya adalah hidrogen di dalamnya. Jika balon sudah penuh, apa yang terjadi jika masih ada gas yang masuk saat ini? Balonnya mungkin pecah. Namun bahan balon ini sangat kuat dan tidak akan pecah. Kemudian, sebenarnya itu adalah pemerasan dan pertarungan gas bagian dalam. Mereka akan meledak. Adapun Han Sanqian, yang dia inginkan adalah tubuhnya benar-benar meledak. Ledakan. Tubuh Han Sanqian tiba-tiba mengeluarkan suara keras, dan sejumlah besar nafas menyebar dari tubuhnya. Sekarang, terserah padamu untuk tampil. Saya ingin hidup,
tetapi keadaan telah mencapai titik di mana saya akan mati. Terserah Anda untuk mengontrol berbagai potensi tubuh saya. Jika ada orang yang melakukan berbagai trik untuk menampilkan hal-hal buruk, maka Han San Qian saat ini telah sepenuhnya membawa hal-hal buruk ke tingkat yang baru, dan bahkan akan sulit untuk dilampaui oleh generasi mendatang. Orang lain mungkin telah membuang barang lain, tetapi akan lebih baik dia membuang nyawanya di sana. Aku sudah tidak hidup lagi, terserah padamu untuk menjaga tubuhmu. Merobek, merobek, robek yang gila. Setelah ledakan, Han San Qian merasa seolah-olah tubuhnya ditarik secara gila-gilaan ke ratusan arah oleh ratusan kuda dalam sekejap. Setiap jengkal kulit dan setiap jengkal meridian pada tubuh seolah-olah memiliki pemikirannya sendiri, dan juga pemikiran untuk melarikan diri dari rumah. Ah! Ceritan datang langsung dari tenggorokan Han San Qian, yang hampir bisa menghancurkan langit. Bahkan sekelompok saudara yang melarikan diri jauh pun ketakutan oleh tangisan yang menyakitkan itu dan berbalik. Apa yang terjadi di sana? Kenapa aku mendengar teriakan pemimpinnya? Lihatlah langit di sana. Mulai dari tempat Han San Qian, energi iblis yang sangat besar melonjak ke langit, seolah-olah ada tornado hitam yang berdiri di sana. Dan langit di atas juga sangat aneh saat ini. Pusaran besar berwarna merah darah muncul di seluruh langit karena tornado hitam, dan terhubung erat dengan tornado hitam. Ini, penglihatan macam apa ini? Melihat pemandangan yang sangat menakutkan di sana, semua orang membuka mulut sejenak. Bab 5113 Dunia Runtuh. Orang ini Han San Qian. Benar-benar menggunakan metode ini. Dia mengandalkan potensi seluruh tubuhnya untuk mencapai pembalikan dalam hidupnya. Dia sangat cerdas. Di atas langit, lelaki tua yang menyapu lantai dan buku 8 kehancuran jelas telah menyadari hal ini. Saya mengerti. Bagi seseorang dengan tingkat buku surgawi 8 kehancuran, seseorang secara alami dapat memahami maknanya secara instan begitu dia diingatkan. Orang ini tidak tahu di mana menemukan energi di dalam tubuhnya, dan kemudian dia tidak tahu siapa yang harus membantu menyalakan energi sebenarnya di dalam tubuhnya. Dengan cara ini, dia akan meledakkan dirinya sendiri, yang tidak hanya akan merangsang yang terbesar. Potensi dalam tubuhnya, pada saat yang sama, itu juga memungkinkan dia memiliki kemampuan tertentu untuk memaksimalkan potensi tubuhnya ketika tubuhnya meledak, setidaknya ketika dia tidak memiliki meridian saat ini. Orang tua yang menyapu lantai tersenyum, meskipun memang sangat berbahaya baginya untuk melakukan ini, dan dia mungkin dihancurkan, tetapi ini memang cara untuk membuka kembali sepenuhnya situasi dalam kesulitan. Bahuang Tiansu, kamu bahagia. Jika dia berhasil, aku akan sengsara. Dunia ini damai. Pada akhirnya, jika dia menerobos langit, seseorang harus membayarnya secara diam-diam. Lelaki tua penyapu lantai itu tersenyum pahit, kalau begitu aku juga ingin membantu, tapi aku tidak bisa membantu meski aku mau. Hanya kamu yang punya waktu dan lokasi yang tepat. Kamu memang pandai berbicara. Jika aku laki-laki yang tidak beruntung, maka aku hanyalah laki-laki yang tidak beruntung. Kamu mendapatkan semuanya di waktu yang tepat dan di tempat yang tepat. Saat dihadapkan pada situasi seperti Han San Qian, kamu adalah satu-satunya di dunia ini. Tidak, tepatnya, bukan hanya dunia Bafang, tapi juga dua orang di duniamu. Yang berguna di dunia. Entah kentut pelangimu asli atau palsu, setidaknya aku suka mendengarnya. Dia hampir sampai. Mengikuti pandangan mereka, Han San Qian, yang berada di tengah badai hitam, tampak seperti besi panas membara, dan dia terlihat sangat aneh. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah, dan daging serta tulang di tubuhnya dapat dilihat melalui warna merah. Jika saya harus menemukan kata sifat yang lebih tepat, maka itu mungkin yang disebut tubuh Danti, tapi itu benar-benar terbakar menjadi merah darah oleh api. Ledakan. Tiba-tiba, darah naga hitam mulai mengalir deras di dalam tubuh. Setelah itu, sejumlah besar darah beracun dari Han San Qian sendiri juga merajalela di tubuhnya. Bahkan darah yang terinfeksi racun mematikan itu benar-benar mengamuk. Ketiga cabang itu seperti tiga kekuatan, dan mereka harus menemukan tempat untuk bertarung sampai mati. Di saat yang sama, beberapa aura berbeda muncul dari tubuh Han San Qian. Aura giok yang awalnya dibawa oleh monyet generasi ke-7, cahaya keemasan pucat dari Han San Qian sendiri, cahaya keemasan dari tubuh emas, nafas naga iblis, dan bahkan nafas orang itu keluar dari tubuh Han San Qian. Keluar. Pada saat itu, seperti ketika seseorang akan meninggal, seluruh organ dalam tubuh Anda berusaha mati-matian untuk menyelamatkan tubuh Anda. Pemandangan ini sangat mirip, kelenjar adrenal mengeluarkan cairan 2 kali lebih banyak dan berbagai organ bekerja 2 kali lebih keras untuk mencegah tubuh dari kematian. Namun,
sisi Han San Qian lebih merupakan penyelamatan diri dari kekuatan di tubuhnya. Mereka semua mulai bergerak. Entah itu baik, buruk, atau apapun, selama itu milik Han San Qian, mereka jelas bisa merasakan ancaman nyata saat ini. Entah sukses atau sukses. Inilah tekad Han San Qian saat membuat rencana ini. Jika semua orang ingin hidup, mereka semua harus berkontribusi, entah itu naga atau troll yang menjadi musuhku. Ledakan. Di atas langit, pusaran besar berwarna merah darah tiba-tiba bergerak dengan liar. Setelah itu, di bawah guntur dan kilat, dunia mengalami kehancuran. Sekarang giliranmu, tukang sapu tua itu tersenyum lembut. Bahuang Tiansu penuh dengan ketidakberdayaan. Ya, jika saya tidak bermain lagi, orang lain akan memperlakukan saya seperti tanah tanpa tanah. Begitu dia selesai berbicara, buku surgawi Bahuang menghilang. Setelah itu, cahaya keemasan melintas di sekitar tepi seluruh dunia buku surgawi, dan kemudian dengan cepat menghilang tanpa jejak. Bagi orang awam, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Namun bagi yang memiliki kultivasi tinggi dan dapat merasakannya, dunia kitab surga saat ini benar-benar berbeda dengan sebelumnya. Bahkan dapat dikatakan bahwa dalam sekejap, level dunia buku surgawi tiba-tiba meningkat beberapa level. Itu jatuh sepenuhnya pada tempatnya. Bab 5114 diblokir oleh semua kekuatan. Ledakan. Pusaran berwarna merah darah yang ganas dan gelisah telah stabil, dan semburan cahaya keemasan meletus di sekelilingnya. Setelah itu, aliran energi berwarna merah darah keluar langsung dari pusat pusaran dan ditembakkan langsung ke tubuh Han San Qian dalam badai hitam. Panggilan. Ini seperti cahaya Buddha yang menyinari semua tempat, dan seperti tiang darah yang menyerang secara langsung. Sinar energi itu sangat kontras dengan tubuh Han San Qian. Kedua benda berwarna merah darah itu, pada saat itu, tampak seperti satu tubuh. Kamu bajingan, kamu benar-benar memaksaku untuk melindungimu dengan cara ini. Sebuah suara terdengar di udara. Jika Han San Qian masih terjaga saat ini, dia pasti akan menemukan bahwa sumber suara ini tidak lain adalah troll kuno. Brengsek. Dia meraung, dan kemudian, energi hitam besar muncul dari tubuh Han San Qian, menyebar ke seluruh tubuhnya. Dan setelah diselimuti oleh energi hitam ini, pilar berwarna merah darah yang dihasilkan di pusaran tersebut juga tiba-tiba berubah warna. Bukan merah darah, tapi cenderung merah kehitaman. Bentuk keseluruhannya juga mulai stabil. Pusaran di langit masih berputar, namun berputar sangat lambat dan sangat pelan. Badai eksternal masih terus berlanjut, tetapi terlihat jelas bahwa situasi badai secara keseluruhan sudah mulai stabil. Troll itu mungkin menjadi faktor ketidakstabilan yang besar bagi Han San Qian di hari kerja, dan bahkan mungkin menjadi masalah besar bagi Han San Qian dalam banyak kasus. Tapi setidaknya untuk saat ini, tindakan Han San Qian telah sepenuhnya memusnahkan daya tembaknya. Akan membuat troll harus membantu. Jika jenazahnya hilang, nasib sang troll tentu tidak sesederhana kehilangan kendali. Meskipun dia tidak sesengsara naga iblis, vitalitasnya pasti akan rusak parah. Ini seperti seseorang yang membungkus Anda dengan bom, dan bom itu memilih untuk meledak. Bagaimana Anda, orang yang berada di dalam bom itu, bisa baik-baik saja? Oleh karena itu, penghancuran diri Han San Qian tidak hanya tidak akan menghilangkan segel troll tersebut, tetapi juga akan menyebabkan kerusakan besar padanya di akhir segel tersebut. Troll itu harus mengambil tindakan, bahkan harus melindungi tubuh Han San Qian dari ledakan. Hampir pada saat ini, ketiga aliran darah akhirnya bertemu. Guntur dari surga menghantam api dari bumi. Ledakan. Dalam sekejap, persimpangan itu meledak. 3 helai darah menjaga 3 harimau, dan mereka tidak akan membiarkan siapapun pergi. Darah beracun dan darah iblis secara bertahap saling hilang, tetapi keduanya tampaknya telah bersama sejak lama dan memiliki pemahaman diam-diam. Pada saat yang paling kritis, keduanya bekerja sama untuk memblokir darah beracun. Meski tidak bisa diredam, setidaknya bisa dilawan. Namun yang jelas, ini masih jauh dari cukup. Jika racunnya tidak bisa dihilangkan, maka semuanya sia-sia. Jadi, sepertinya ini kembali ke titik awal. Tapi mungkinkah itu terjadi? Jelas mustahil. Han San Qian telah berusaha keras, merencanakan begitu lama, dan bahkan menerima begitu banyak pukulan. Bagaimana dia bisa begitu santai hanya untuk mempertahankan penampilan aslinya? Jika benar-benar bisa meledak, itu akan mengaktifkan tubuh. Selain para troll yang harus keluar untuk melindunginya, yang terpenting adalah tubuh Han San Qian benar-benar hilang dalam ledakan tersebut. Energi spiritual di dunia kitab surga bergerak dengan gila-gilaan, terus-menerus mengalir ke tubuh Han San Qian melalui pilar hitam. Dan ini,
bagi Han Sanqian, adalah ibu kota yang sepenuhnya menekan Zidu dalam tarik-menarik. Dengan masuknya energi ini secara terus-menerus dan energi hitam yang disediakan oleh para troll, darah beracun dan darah naga mulai secara bertahap membentuk keuntungan, mendorong darah beracun itu sepenuhnya. Setelah itu, darah yang sangat beracun itu didorong sepenuhnya ke tepi akhir. Tampaknya situasi keseluruhan telah diputuskan. Tapi bagi Han Sanqian, ini masih jauh dari cukup. Jika Anda hanya menekan racunnya, itu bukan apa-apa. Bukan itu yang dia inginkan. Yang dia inginkan adalah mengubah racun menjadi hadiah yang luar biasa. Wow! Di bawah perlindungan semua pihak, Han Sanqian tidak hanya berhasil selamat dari periode yang sangat berbahaya, tetapi juga memulihkan kesadarannya saat ini. Meski badannya masih seperti besi panas membara. Aku tidak hanya akan menghancurkanmu, aku akan memakanmu. Han Sanqian tersenyum dingin. Detik berikutnya, dia berdiri dan menjatuhkan batu ilahi 5 elemen dengan membalikkan tangannya. Setelah itu, dia langsung membalikkan tangannya dan mengarahkan hati naga yang tergenggam di dadanya ke batu ilahi 5 elemen. Faktanya, sejak awal, saat Han Sanqian mengetahui bahwa tubuhnya akan meledak, dia mengeluarkan hati naga. Karena Anda telah memilih menjadi anak yang mengandalkan makanan kepada Tuhan, bagaimana mungkin Anda tidak mengambil sesuatu saat makan dan memakannya sekaligus menjadi gemuk? Kebetulan tidak ada masalah dalam menggunakan energi di hati naga untuk mendukung pengoperasian batu ilahi 5 elemen. Bahuang Tiansu, jangan berpura-pura padaku, bantu aku merangsang hati naga dan biarkan dia mengaktifkan batu ilahi 5 elemen. Bab 5115 Pertarungan Penuh. Awalnya tidak ada gerakan. Namun sesaat kemudian, pilar hitam merah itu tiba-tiba mengeluarkan energi yang sangat besar. Jantung naga itu langsung tersulut, menyebabkan batu ilahi 5 elemen berputar perlahan. Batu ilahi 5 elemen, bantu aku. Sepertinya dia mendengar panggilan Han Sanqian, dan sepertinya energi di jantung naga memang ada. Detik berikutnya, batu ilahi 5 elemen berputar secara langsung, dan cahaya 5 warna bersinar terang. Dan dengan munculnya 5 warna cahaya tersebut, dalam sekejap mata, kemerahan di tubuh Han Sanqian mulai berkurang warna dan suhunya. Cahaya 5 warna dalam jumlah besar juga langsung memasuki tubuh Han Sanqian. Bagian tubuh yang rusak mulai diperbaiki dengan panik. Pada saat yang sama, sejumlah besar nafas dicurahkan ke dalam darah. Dengan lebih banyak berkah dari kekuatan eksternal, Double Blood menjadi lebih ganas. Dalam sekejap, racun tertinggi langsung terbungkus dalam darah ganda. Pada saat yang sama, darah ganda mulai mencaplok darah beracun. Proses ini akan memakan waktu lama, tetapi Han Sanqian percaya bahwa untuk beberapa hal, imbalan jangka panjang itu sepadan. Persetan, bajingan. Han Sanqian, kamu tidak hanya menggunakan troll dan potensi tubuhmu untuk melindungimu, tetapi juga menggunakan permintaan setelah potensi tubuh dirangsang untuk menyedot energi spiritualku secara gila-gilaan. Kamu membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan sangat baik. Bahuang Tiansu benar-benar tidak bisa berkata-kata dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Apa yang dimaksud dengan menggerakkan seluruh tubuh dalam satu gerakan, inilah trik yang dimainkan Han Sanqian sekarang. Jika sudah sempurna, saya akan berbaring dan membiarkan Anda melakukan apapun yang Anda suka. Kaisar tidak terburu-buru dan benar-benar membuat para Kasim khawatir sampai mati. Ledakan. Hampir pada saat Bahuang Tiansu mengeluh, darah beracun di tubuh Han Sanqian telah terbungkus seluruhnya oleh 2 darah lainnya. Meski enggan melawan, pengepungan kedua darah tersebut cukup kuat, dan terjadi aliran darah yang stabil. Di luar 5 warna cahaya masuk untuk membantu. Untuk sementara waktu, darah beracun itu benar-benar memulai perlawanan yang paling kejam, dan kemudian mereda sepenuhnya. Namun bagi Han Sanqian, mustahil baginya untuk bersantai. Sial, racun sekuat itu akan hilang meski dikatakan hilang. Bahkan jika aku memukul Han Sanqian sampai mati, aku tidak akan mempercayainya. Sangat mungkin orang ini memilih untuk menoleransinya untuk saat ini, dan dia tidak pernah tahu kapan dia akan meledak dan menimbulkan gelombangnya sendiri. Oleh karena itu, dengan mengambil kesempatan ini, Han Sanqian harus membiarkan batu ilahi 5 elemen memberinya dasar yang kokoh. Bagaimanapun, semakin banyak perawatan seperti ini, semakin baik. Kamu sangat bodoh, kamu hanya bisa bekerja keras untukku. Bahuang Tiansu berteriak dengan depresi, lalu lampu menyala, dan pilar hitam merah tiba-tiba cenderung memiliki keluaran yang lebih stabil. Sepertinya berhenti di situ. Ya, sepertinya dunia di sana akan runtuh. Sekarang terlihat jauh lebih baik. Apakah pemimpin aliansi kita baik-baik saja?
Sekelompok saudara juga memperhatikan stabilitas dunia. Bohong jika mengatakan bahwa saya tidak takut, lagi pula, saat ini dunia terasa seperti akan runtuh. Tapi semua orang relatif takut, tapi nyatanya mereka lebih mengkhawatirkan Han San Qian. Bagaimanapun, mereka semua tahu bahwa ini semua disebabkan oleh Han San Qian. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin pergi ke sana dan menemui pemimpinnya? Tidak, dengan skala saat ini, kita tidak akan pernah bisa membantu pemimpin meskipun kita melewatinya. Ya, lebih baik tetap di sini. Saat pemimpin aliansi lemah seperti sebelumnya dan membutuhkan bantuan kita, setidaknya kita bisa membantunya. Oke, ikuti perintahku, kita semua akan mencari bunker terdekat dan istirahat dulu. Sepertinya situasi ini tidak akan menyelesaikan masalah apapun untuk sementara waktu. Ya, segera setelah dia selesai berbicara, sekelompok saudara mulai membuat tenda sederhana di tempat. Mereka telah memutuskan bahwa mereka tidak hanya dapat melindungi Han San Qian di sini, tetapi juga dengan aman melindungi hidup mereka sendiri. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Sekelompok orang sudah mendirikan tenda, bahkan melakukan perbaikan kecil karena bosan. Namun Han San Qian di seberang langit masih berada dalam situasi yang sama seperti sebelumnya. Pusaran dan badai saling terhubung, dan Sang Buddha juga menghubungkan langit dan bumi bersama. Dan di medan perang saat ini, Huya telah kembali ke barisan depan. Penatua itu mengerutkan kening, Huya, dari mana saja kamu? Bab 5116 tidak kemana-mana. Huya menunduk dan berkata dengan hormat, kembali ke tetua, Huya kembali ke kamp utama. Penatua itu sedikit mengernyit, oh. Sekarang perang sudah dekat, meskipun Anda adalah penjabat panglima tertinggi, pasukan Tianhu selalu di bawah komando Anda, tetapi Anda pergi tanpa izin. Kepala Huya menunduk, ini salah Huya, tapi ketika Huya pergi lebih awal, bukankah dia sudah menyapamu sebelumnya, tetua? Penatua berkata, saya baru tahu bahwa Anda ingin pergi sementara. Saya pikir itu hanya 1 atau 2 menit. Siapa yang tahu bahwa itu sebenarnya akan menjadi cuti sementara? Apakah ada sesuatu yang penting di kamp utama? Apakah kamu perlu kembali sendiri? Tetua itu mengikuti dan berkata, tetua, tentara ada di luar, dan sebenarnya tidak ada apa-apa di base camp. Jika ada sesuatu yang penting, saya khawatir itu adalah Han San Qian. Tetua itu melirik ke arah Huya, dengan ekspresi dingin di wajahnya, Huya, apakah kamu mendengar itu? Meskipun aku percaya padamu, ada begitu banyak orang, dan jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas mengapa kamu kembali, aku takut akan sulit menghilangkan kekhawatiranmu. Huya tahu betul bahwa meskipun si tetua terus mengatakan itu bukan apa-apa, nyatanya dialah yang paling meragukan dirinya sendiri sekarang. Huya buru-buru berkata, bawahanku kembali ke base camp bukan karena Han San Qian, tapi karena mereka tiba-tiba teringat bahwa mereka telah melupakan sesuatu. Ada apa? Dengan kata lain, apakah ada sesuatu yang layak untuk perjalanan istimewamu kembali? Apakah karena kamu tidak membawa senjata apapun? Tanya sang tetua. Bukannya bawahanku tidak membawa senjata. Huya sedikit panik untuk beberapa saat. Dia benar-benar tidak memikirkan alasan yang bagus. Sekarang dia hanya berpikir mendesak, seperti ini. Ada sekelompok bawahan di kota Yetian sebelumnya. Tentara berada di bawah Han San Qian. Untuk mencegah mereka bingung tentang detail spesifik dari agen yang menyamar, saya mengatakan kepada mereka untuk mengikuti perintah sesuai pandangan mereka. Bawahan saya sedang terburu-buru dan lupa membawa token. Saya khawatir setelah Ye Tiancheng dijatuhkan, kelompok orang ini tidak akan tahu apa yang terjadi dan mengikuti pasukan Han San Qian untuk menyebabkan kekacauan. Ketika sesepuh mendengar ini, dia tiba-tiba tertawa, yang membuat orang sedikit bingung. Huya memang Huya, dan dia memang kapten tim intelijenku. Reaksinya saat itu juga cukup cepat. Oke, meski aku tidak terlalu percaya dengan alasanmu, setidaknya harus kuakui itu bisa dianggap bodoh. Saya selalu menjadi orang yang curiga terhadap orang yang tidak menggunakannya, tetapi tidak mempercayai orang yang mempekerjakan orang. Sekarang setelah Anda mengatakannya, saya tentu saja percaya apa yang Anda katakan. Huya tahu meskipun kata-kata tetua itu terdengar bagus, dia sebenarnya meragukan dirinya sendiri. Dia tidak langsung jatuh, mungkin karena dia tidak ingin dicap sebagai tersangka biasa oleh bawahannya. Pada saat yang sama, dia juga harus tahu bahwa dia saat ini sedang berusaha untuk memenangkan hati sekelompok komandan. Jika tidak ada bukti kuat, akan dengan mudah menimbulkan kontroversi jika dia ingin menjatuhkannya. Sekarang perang sudah di depan mata. Dia tidak ingin panik dalam formasinya sendiri. Kemarilah.
kata orang tua itu dengan lembut. Beberapa pengikut buru-buru menjawab, bawahan saya ada di sini. Di depan kita, serangan sudah dilancarkan. Meski ada beberapa kendala tergantung situasinya, masalahnya tidak boleh terlalu besar. Kalian kembali ke kamp sekarang. Saya akan memberikan token saya. Penjara bawah tanah dan antar Han San Qian ke sana. Ya. Tetua itu tersenyum, matanya tidak pernah lepas dari Huya, seolah-olah dia mengamati setiap gerakan ekspresi Huya dari awal hingga akhir. Huya juga sangat pintar. Dia tidak memiliki karisma dan ketenangan Han San Qian, dan dia tidak memiliki ketenangan Han San Qian di saat bahaya. Namun saat ini, dia hanya bisa menggunakan postur menundukkan kepala untuk menyembunyikan kegugupannya. Semaksimal mungkin, sang sesepuh mengeluarkan surat perintahnya dan menyerahkannya ke tangan para pengikutnya. Beberapa pengikutnya pun mengambil surat perintah tersebut dan segera pergi. Tetua itu memandang ke arah Huya, yang kepalanya menunduk, dan tersenyum perlahan. Huya, jangan gugup atau takut, tidak apa-apa. Selama Han San Qian dikirim ke sini dengan patuh, semuanya akan terungkap. Ngomong-ngomong, kamu tidak akan kembali dan diam-diam melepaskan Han San Qian, kan? Huya buru-buru berkata, Tetua, jangan katakan bahwa saya tidak memiliki keberanian. Bahkan jika saya memilikinya, saya tidak sebodoh itu. Saya akan kembali dan melepaskan Han San Qian. Apa selanjutnya? Apakah dia melarikan diri? Kami di sini base camp kita, di manakah orang-orang kita? Meskipun Huya curiga, justru karena itulah sesepuh itu tidak langsung jatuh. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja kabar tentang rombonganku. Setelah mengatakan ini, senyum orang tua itu berubah sedikit menyeramkan. Bab 5117 ada yang salah di garis depan. Huya menarik napas dalam-dalam, mengangguk, dan berdiri. Dia tahu bahwa begitu para pengikut itu kembali ke markas, hilangnya Han San Qian akan segera diketahui. Namun, saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggunakan teknik menyeret. Anda dapat menundanya selama Anda bisa, dan mencoba memberi Han San Qian waktu sebanyak mungkin. Jangan membicarakannya sampai Anda tidak tahan lagi. Apa yang terjadi di garis depan? Mengapa pasukan kita tidak maju secara langsung meskipun pertahanan kota telah ditembus? Tetua itu mengerutkan kening saat dia melihat ke garis depan. Garis depan sedang berkecamuk, namun terlihat dengan mata telanjang tidak ada kemajuan di depan. Kembali ke para tetua, perlawanan musuh keras kepala, dan kecepatan gerak pasukan kita saat ini terhambat, jawab orang kepercayaan itu dengan tergesa-gesa. Sampah. 1 juta tentara bahkan tidak bisa menghancurkan kota yang hancur. Apakah kamu masih diblokir? Kata sesepuh itu dengan marah. Wajar jika musuh melawan dengan gigih, lagi pula kelinci harus menggigit jika sedang terburu-buru. Namun hal ini tidak berarti bahwa hal ini dapat dijadikan alasan bagi tentara untuk tidak dapat merebut kota tersebut sekarang. Tentara berkekuatan jutaan orang, siapa yang tidak akan Anda hadapi dengan kekuatan luar biasa? Terlebih lagi, kota ini masih merupakan kota yang rusak tanpa adanya pertahanan kota. Tetua, entah kenapa, memang ada masalah di garis depan. Pertahanan kota di semua sisi menghadapi masalah yang sama. Mungkin musuh sudah berhari-hari berkerumun di kota dan memang sudah melakukan beberapa persiapan. Lagi pula, mereka juga tahu betul bahwa hanya masalah waktu saja sebelum formasi pertahanan kota dipatahkan, jadi mereka harus membuat beberapa persiapan akhir sebelumnya. Ya, yang lain sudah mempersiapkannya sejak lama, jadi tidak bisa dimaafkan kalau kemajuan kita untuk sementara rusak. Setelah mendengar bujukan semua orang, tetua itu sedikit menenangkan amarahnya. Apa yang mereka katakan memang masuk akal. Mendesak garis depan untuk mengintensifkan perang. Saya tidak ingin mengalami malam dan mimpi yang panjang. Ya, setelah semuanya diatur, sesepuh itu duduk kembali. Lalu dia hanya menyaksikan pertempuran di depan dengan tenang. Di kota Yetian, Scar dan Hai Jin pada dasarnya sudah melakukan persiapan akhir, namun mereka juga sedikit bingung karena perlawanan mereka ternyata sangat efektif, yang membuat mereka yang semula berencana membongkar tips yang diberikan oleh Han San Qian Hai Jin mengambilnya kembali. Wakil Komandan, apakah Anda tidak ingin membongkarnya? Brengsek, aneh sekali mengatakannya. Aku tidak tahu apakah itu karena kita terlalu galak atau musuh terlalu penakut. Orangnya banyak sekali. Kupikir kita tidak bisa melawan sejenak dan akan langsung dihancurkan oleh mereka. Tapi dia tidak hanya melakukannya. Tidak, dan setidaknya sekarang, situasinya sangat buruk, tetapi tidak membuat putus asa. Hai Jin berkata dengan depresi. Tentu saja dia tidak tahu bahwa ada kekuatan yang diam-diam membantu mereka.
Dan pencipta kekuatan ini sangatlah tidak sederhana. Dari segi kemampuan individu prajurit saja, masing-masing dari mereka dapat dianggap sebagai master mutlak. Dan ketika pasukan sebesar itu digabungkan, secara alami mereka tidak terkalahkan. Artinya, mereka khawatir akan terekspos, jika tidak, efeknya akan lebih signifikan dengan seluruh kekuatan mereka. Apapun yang terjadi, jika kita bisa bertahan 1 menit lagi, kita bisa membunuh musuh 1 menit lagi, kata bawahan itu. Hai Jin tersenyum, kamu benar sekali. Wakil komandan, kami mungkin memiliki dendam di masa lalu, tapi sekarang, saudara-saudara semua mematuhimu. Pahlawan tidak berbohong terlepas dari asal-usul mereka. Hai Jin menggelengkan kepalanya, saudaraku, bisa menerimaku adalah motivasi terbesar bagiku untuk berusaha sekuat tenaga. Tidak banyak lagi yang bisa kukatakan. Cukup kita hidup dan mati bersama. Bagus. Ayolah, tidak ada yang boleh santai sedikit pun. Ayo kita lawan para idiot ini sampai akhir. Jangan memikirkan hal lain. Kita hanya punya satu ide, yaitu, aku harus menarik beberapa orang lagi untuk mendukungku sebelum aku jatuh. Ya, melihat saudara-saudaranya pergi, Hai Jin tersenyum penuh arti. Mereka semua memimpin pasukan untuk berperang, ketika saya di sana sebelumnya, orang-orang mati rasa, seperti mesin perang. Meski begitu, dia selalu tak terkalahkan. Tapi dibandingkan sekarang, dia masih lebih memilih sekarang, meski nyawanya tergantung di lehernya kapan saja. Tapi dia damai dan bahagia di dalam. Karena dia tahu betul bahwa apa yang dilakukannya itu berharga dan bermakna. Membunuh. Dengan Hai Jin mengangkat tangannya, dia menyerang pasukan musuh lagi. Pembunuhan ini membuat matanya merah karena darah selama setengah jam. Para tetua di garis depan benar-benar tidak sabar menunggu. Perang belum berlanjut. Bagaimana mungkin dia tidak terburu-buru? Pada saat ini, sesosok tubuh mendekat dari kejauhan. Itu adalah orang kepercayaan yang dikirim oleh tetua yang telah kembali. Bab 5118 orang hilang. Melihat sekelompok orang kembali, Huya tahu tidak ada yang bisa disembunyikan. Tetua itu juga melihat kroni-kroninya, dan matanya terus mencari Han San Qian di dalam. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Di mana orang-orang? Benar saja, ketika kroni-kroni itu semakin dekat, sang tetua akhirnya mengetahui bahwa Han San Qian belum dibesarkan. Kembali ke para tetua, ketika kami tiba di penjara bawah tanah, kami menemukan bahwa Han San Qian tidak ada di penjara bawah tanah. Kami mencari-cari dan tidak menemukan jejaknya. Selain itu, semua penjaga penjara bawah tanah hilang. Tatapan orang tua itu seperti pedang, menunjuk langsung ke Huya, apalagi yang ingin kamu katakan? Huya buru-buru berlutut, Elder, Huya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Huya belum pernah ke Dungeon. Bawahanku tidak tahu apa yang terjadi di Dungeon. Masih berdalih. Sang tetua berteriak dengan dingin, meskipun para prajurit yang menjaga penjara tidak terlalu elit, sekelompok orang masih bisa melawan. Jika seseorang menerobos ke dalam penjara bawah tanah, bahkan jika mereka tidak dapat menghentikan mereka, mereka akan menjadi pertama yang melawan. Kami segera meminta bantuan. Meskipun sejumlah besar pasukan dari base camp telah pergi ke garis depan, masih banyak pasukan yang tertinggal. Dengan mereka cukup untuk melawan siapapun. Tapi tidak ada pergerakan di Dungeon. Bukankah ini terlalu aneh? Menurutku, itu jelas-jelas seorang kenalan. Karena mereka saling kenal, para prajurit yang menjaga penjara tidak terlalu waspada dan tentu saja tidak membuat keributan. Setelah itu, segalanya menjadi sederhana. Kenalan itu tiba-tiba melakukan tindakan yang kejam, dan para prajurit, aku bahkan tidak sempat bereaksi sebelum aku berhenti membunuhnya. Benarkan, Huya. Huya buru-buru berlutut, tebakan tetua adalah bahwa itu sangat mungkin, tapi ini tidak membuktikan bahwa Huya yang melakukannya. Huya memang kembali ke kota, tapi dia tidak pergi ke penjara bawah tanah. Selain itu, tetua, pikirkan tentang itu, ini. Apa gunanya membiarkan Han San Qian pergi? Jangan bicara tentang konflik dengan masa depanku. Bahkan jika aku melepaskannya, kemana dia bisa pergi? Elder, apa yang dikatakan Huya masuk akal. Jika dia kembali untuk melepaskan Han San Qian, mengapa Huya kembali dengan tangan kosong? Di mana dia bisa menyembunyikan Han San Qian? Anda harus tahu bahwa Han San Qian adalah tentara yang terluka, meskipun kita tidak melakukannya. Jika ada tentara yang menghentikannya, dia tidak bisa pergi jauh sama sekali. Han San Qian diracuni dan dipukuli hingga berdarah oleh kami satu demi satu. Bawahanku menganggap tidak ada gunanya membiarkan orang seperti itu pergi.
Beberapa komandan berdiri saat ini dan mencoba yang terbaik untuk membela Huya. Elder, apa yang saudara-saudara katakan masuk akal. Tolong beri saya beberapa nasihat. Tetua itu meliriknya dan melihat ada begitu banyak orang yang menjadi perantara bagi Huya. Kamu benar-benar bingung, si penatua mengutuk. Dia sudah cukup marah karena Huya melakukan sabotase di belakang punggungnya, tapi yang membuatnya semakin marah adalah ada begitu banyak bawahan yang berdiri di sisi Huya. Ini semua adalah kroni-kroninya. Pikirkan baik-baik dengan otakmu. Perang sudah dekat, dan semua elit telah dikirim ke garis depan. Jika seseorang ingin membobol penjara, siapa yang bisa melakukannya? Kecuali kalian yang ada di sini, tidak mungkin bagi orang lain. Tapi, kalian semua berada di garis depan dan tidak bisa mundur sama sekali, tapi salah satu dari kalian kebetulan kembali. Bukankah ini menjelaskan masalahnya? Sambil menghela nafas, sesepuh benci bahwa besi tidak bisa dibuat menjadi baja. Saya telah mengajari Anda sejak lama bahwa ketika Anda menghadapi suatu masalah, jika ada keraguan atau kontroversi, lebih banyak berpikir dan melihat lebih banyak, daripada mencari alasan dan alasan untuk itu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak masalah kemana Han San Qian pergi. Tidak masalah Han San Qian datang ke sini tanpa pergi. Ini bukan masalah yang perlu kita pertimbangkan. Musuh akan mempertimbangkan dan mengatur ini. Kita tidak perlu menebak tujuannya. Kita semua harus mempertimbangkan masalah kita, mengerti? Setelah mendengar ini, beberapa orang bereaksi, dan beberapa lainnya sepertinya tidak merasakan perbedaan dari sikap orang yang lebih tua. Dengan kata lain, sikap para sesepuh kini dengan jelas menegaskan bahwa Huya adalah pencuri. Jika mereka terus memaksa mencari ganti rugi di sini, konsekuensinya mungkin merugikan diri mereka sendiri. Selain itu, hal itu akan sangat kehilangan perhatian para tetua. Oleh karena itu, saat ini, tidak ada seorang pun di antara para komandan yang berani memberikan pernyataan apapun saat ini. Huya, aku sedang memikirkan kalian semua, saudara-saudaraku. Apapun situasinya, sebaiknya kalian menghadapinya berdasarkan fakta. Bab 5119 saya akan memberontak. Ya, Huya, jika kamu benar-benar melepaskan Han San Qian, kamu bisa memberitahunya. Lagi pula, tidak ada alasan yang kuat. Kami semua menganggapmu sebagai saudara kami. Sekarang waktunya, jadi kamu harus lebih santai. Huya, beritahu aku. Jika mereka sekedar membantu Huya, tentu mereka akan membantu jika bisa. Lagi pula Huya tetap memberikan manfaat dan manfaat yang nyata bagi mereka. Namun jika itu melibatkan diri sendiri, maka jelas pilihan pertama setiap orang adalah melindungi diri mereka sendiri. Meskipun Huya tidak menyangka sekelompok orang ini akan membantunya berbalik, bagaimanapun juga, tanpa dukungan mereka, mencoba berpura-pura di depan para tetua berarti kehilangan kepercayaan diri yang mendasar. Huya tidak bersalah. Jika yang lebih tua bersikeras untuk tidak mempercayainya, maka sepenuhnya terserah pada yang lebih tua untuk menghadapinya. Huya hanya tahu bahwa jika Han San Qian yang aku lepaskan, mengapa aku menangkap Han San Qian terlebih dahulu tempat. Saya tahu Kapten Tianming tidak akan berdiri untuk bersaksi untuk saya saat ini, tetapi saya juga yakin Kapten Tianming tidak akan pernah menyangkal masalah ini. Huya tidak bodoh. Jika dia menyeret Tianming ke dalam air, kemungkinan besar Tianming akan terekspos. Ketika dia dalam bahaya, dia secara alami akan memberitahu semua orang tentang situasi sebenarnya. Tetapi jika dia mengatakan ini, Tianming tidak akan terseret ke dalam air, dan tentu saja, dia tidak akan membantah apapun yang dia katakan. Lagi pula, dia juga punya kepentingan inti. Benar saja, ketika Huya mengatakan ini, banyak komandan yang mencoba membujuknya untuk menyerah tiba-tiba menutup mulutnya. Ini memang merupakan kesalahan logika yang serius. Jika dia ingin membebaskan orang, mengapa dia menangkap mereka? Penatua itu melirik ke semua komandan yang hadir, dan ketika dia melihat bahwa mereka diinterogasi lagi, dia menggelengkan kepalanya karena kecewa. Sampai batas tertentu, si penatua kecewa. Karena tadi katanya, jangan memikirkan logika-logika yang tidak masuk akal ini, karena bisa jadi ini adalah tujuan musuh, dan jika tujuan musuh begitu mudah diketahui, rencana apa yang akan mereka buat? Jelas saja, namun, oleh karena itu, masih tergantung pada keadaan sebenarnya. Huya, percuma saja meski lidahmu tajam. Kamu mungkin bisa membodohi mereka, tapi kamu tidak akan pernah bisa membodohiku. Ayo, tangkap Huya. Mendengar hal itu, rombongan langsung mengambil tindakan. Jika dia berlutut di sini dan mengatakan apapun yang ingin dia lakukan, tentu saja itu tidak masalah bagi Huya. Namun jika dia memang ingin mengambil tindakan, Huya pasti tidak akan setuju.
Dia tahu betul bahwa jika dia tertangkap, pergerakannya akan dibatasi. Oleh karena itu, intinya Huya adalah dia tidak akan pernah bisa dikendalikan oleh orang lain. Tetua, meskipun Huya adalah bawahan, jika kamu ingin menangkap bawahanmu tanpa pandang bulu, itu akan terlalu mengerikan. Tidak masalah jika Huya mati, tapi apa yang akan dipikirkan saudara-saudara lain di masa depan? Kamu, yang lebih tua mengorbankan nyawanya. Lagi pula, suatu saat dia mungkin menjadi pahlawanmu, dan saat berikutnya dia mungkin dituduh melakukan sesuatu yang tidak berdasar. Huya mundur selangkah sedikit dan mengeluarkan raungan keengganan terakhir. Saya harus mengatakan bahwa Huya masuk akal kali ini. Setidaknya, banyak orang yang langsung kehilangan semangat karena perkataan Huya. Mereka tidak memiliki IQ seperti orang yang lebih tua, tentu saja melihat apa yang mereka lihat di hadapan mereka, lebih mudah untuk percaya bahwa Huya memang dicurigai telah dianiaya. Lagi pula, tetua itu tidak bisa memberikan bukti substantif sama sekali. Huya, kalau kamu bukan pengkhianat, maka aku sangat menyesalinya. Lagi pula, orang sepertimu menjadi kapten tim intelijen, itu benar-benar menguburmu. Demi aku, minta maaf. Namun, fakta membuktikan bahwa ada alasan kenapa aku tidak mempromosikanmu. Beraninya kau, wanita jalang penipu, membingungkan publik dan menghasut opini publik di sini. Huya sama sekali tidak takut, Huya sudah setia, tapi kamu nepotis dan sama sekali tidak mempercayai kami orang luar, memaksa kami memberontak. Hari ini, Huya memberontak. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Huya berteriak kepada semua orang di sekitarnya, setiap saudara yang ingin memberontak bersamaku, tolong berdiri. Hari ini, bahkan jika kamu mati, kita harus memberikan tempat ini kesempatan untuk bersaing secara sehat. Penatua itu mencibir, kamu benar-benar pandai menggugah hati orang. Ayo, izinkan saya langsung memperbaiki hukum untuk menghilangkan kebencian di hati saya. Begitu dia selesai berbicara, beberapa kroninya langsung menyerang Huya. Bab 5120 Bagaimana kematian bisa begitu mudah? Huya tahu bahwa meskipun dia berteriak, beberapa orang akan berani setuju dengan sudut pandangnya, tetapi mereka tidak akan pernah berani berdiri dan membantunya saat ini. Tidak ada orang yang bodoh, bukan? Dia juga tahu betul bahwa dia melompat keluar dan mengutuk hal-hal ini, pertama, untuk mendapatkan citra pembenaran bagi dirinya sendiri, untuk menunjukkan bahwa dia difitnah, dan untuk sementara menstabilkan moral musuh, agar tidak menimbulkan kemarahan banyak orang. Sekaligus, dan langsung dikritik oleh orang lain. Pusatkan tembakan dan bunuh seketika. Kedua, tidak terbunuh seketika oleh tembakan terfokus berarti Anda bisa bertahan lebih lama. Meski waktu ini mungkin hanya 1 atau 2 menit, namun di dunia kitab surga, masih beberapa jam. Ini cukup bagi Han Sanqian untuk melakukan sesuatu. Beberapa pengikut langsung menyerang Huya saat ini. Huya tidak takut sama sekali dan langsung menyerangnya. Dengan keterampilan yang Huya pelajari dari Han Sanqian, untuk menghadapi para pengikut ini, meskipun mereka juga sangat kuat, mereka bahkan tidak memerlukan Huya untuk menggunakan pedang ilahi 72 arah. Dia hanya membalikkan tangannya dan memukulnya, tetapi dia juga memukuli beberapa pengikutnya dengan sangat keras sehingga mereka tidak dapat melawan sama sekali. Penatua itu tampak dingin, Anda hanyalah kapten tim intelijen, tetapi Anda memiliki tingkat kultivasi yang sangat kuat. Beraninya Anda mengatakan bahwa Anda bukan mata-mata. Huya tersenyum dingin dan mengusir pengikut di depannya dengan satu telapak tangan, aku tertawa terbahak-bahak. Beberapa teknik memang tidak dipelajari darimu. Tidak mungkin. Orang sepertimu berpikir tentang bagaimana mengeksploitasi dan memperlakukan kami. Seperti ternak. Bagaimana Dangma bisa mengajari kita begitu banyak keterampilan luar biasa? Saya mempelajari hal-hal ini dari Han Sanqian. Namun, jika Anda ingin menggunakan ini untuk menentukan bahwa saya adalah pengkhianat, maka saya khawatir semua kroni Anda juga pengkhianat. Kita mempelajarinya bersama-sama. Apa? Setelah mendengar ini, tetua itu jelas terkejut. Ia mengira benda ini bisa langsung menutup gigi harimau, namun ia tidak pernah menyangka akan terjadi pembalikan seperti itu. Apa? Tidak percaya? Tanya saja pada mereka, cibir Huya. Mendengar ini, Huya tiba-tiba melihat ke arah kroni-kroninya. Menghadapi mata si tua yang bertanya-tanya, semua pengikut dekat hanya bisa mengerutkan kening dan kemudian menundukkan kepala. Tentu saja masyarakat kita sendiri tahu jenis urin mereka, dan tindakan mereka telah membuktikan bahwa apa yang dikatakan Huya adalah kebenaran. Kamu bajingan, teriak orang tua itu dengan marah. Tetua, kami tidak mengkhianati apapun. Kami memang mempelajari keterampilan Han Sanqian,
Tetapi kami menipu Han Sanqian dan menipu keterampilan dari Han Sanqian. Ya, dia tidak tahan dengan penyiksaan dan ingin bertukar latihan dengan kami. Kami berpura-pura menyetujuinya dan terus menyiksanya setelah melakukan latihan. Saya sama sekali tidak melakukan apapun untuk merasa kasihan pada Anda. Tolong izinkan saya tahu dari orang yang lebih tua. Melihat penampilan para pengikut dekatnya, sang tetua menyimpulkan bahwa mereka tidak akan begitu berani dan secara kolektif akan mengkhianatinya. Huya tersenyum menghina dan berkata, "Dengar, aku bilang kamu nepotis dan kamu masih tidak mengakuinya. Aku mempelajarinya dan bersikeras bahwa aku adalah pengkhianat. Sekarang kebenarannya terungkap, kamu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mengapa? Itu normal bagi mereka untuk mempelajarinya." Tetua itu sangat marah, "Kamu." Meskipun perkataan Huya masih kecil kemungkinannya untuk didukung oleh siapapun dalam tindakannya, jelas bahwa tamparan gila di wajah sesepuh seperti itu pasti akan merusak martabat sesepuh di depan semua bawahannya. Sampai batas tertentu, orang seperti sesepuh itu sama dengan Han Sanqian. Dalam posisi itu secara alami ada beberapa hal yang lebih penting dari yang lain. Apalagi yang lebih tua adalah seorang pemimpin. Kamu masih anak-anak. Dia berbicara omong kosong. Bunuh dia. Aku tidak ingin mendengar satu kata pun keluar dari mulutnya. Tetua itu memandang dengan marah ke arah sekelompok kroni dan menunjuk ke arah Huya. Semua kroni tidak bisa mengangkat kepala mereka tinggi-tinggi di depan para tetua sekarang menghadapi Huya, bahkan jika mereka memiliki perasaan pribadi di hati mereka harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengekspresikan diri. Saat itu, sekelompok kroni langsung mengepung Huya. Huya tidak takut sama sekali. Dia membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang panjangnya. "Huya, ayo kita tangkap dia tanpa usaha apapun. Demi masa lalu, kita bisa bersikap lembut dengan serangan kita." "Benar, Huya, jangan berjuang sia-sia." Huya memandangi sekelompok orang dan tiba-tiba tertawa, "Perjuangan yang sia-sia. Kamu harus mencobanya."